Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keberkahan, Allah mudahkan semua usaha kita, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita hadis yang kelima tentang mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa awqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah. Sebenarnya nama Siti Aisyah itu enggak ada sitinya. Siti itu bahasa Melayu, asal katanya Sayyidati Bang Rahman. Kalau tuan laki-laki itu bahasanya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi. Nah, kalau bahasa Melayunya Sidi. Kalau tuan putri Sayyidati. Nah, orang Melayu kata Siti gitu. Makanya kalau kita baca di hadis-hadis itu nggak ada an Siti Aisyah, nggak ada, karena Siti itu bahasa Melayu, asal katanya bahasa Arab Sayyidati ya. Kenapa kudu kata Siti? Penghormatan kita gitu. Pamanya Ipul Pak Camat ya kan, Pul sini Pul.
penghormatan kita. Pak Camat, sini Pak Camat. Gitu. Itu juga kalau yang manggil seumuran. Gitu. Nah ini masalah, kalau udah masalah adab, kalau udah masalah akhlak, itu udah nggak pakai rumusan dah. Love is blind, ya kan? Artinya apa, Kong? Nah, betul. Tumben betul nih. Cinta itu buta katanya gitu. Begitu dia, saudara. Cinta. Sekarang ada satu hadis sahih. Saya mau keluar sedikit nggak apa-apa ya, karena ini jarang dibahas juga. Suatu saat Rasulullah datang ke suatu majelis. Tiba-tiba sahabat memuliakan Rasulullah. Wajar dong, ya. Jangan Nabi, kadang guru juga begitu kan. Dul. Datang nih, apalin nih bait syairnya. Kan terantum jadi tokoh di sana kan. Mau kawin aja dah. Jadi tokoh. Lagunya tua dia mah. Rasulullah datang ke satu perkumpulan, sahabat semua duduk diri kok menghormati Rasulullah. Wajar nggak? Wajar nggak? Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Iza ra'aitumuni fala taqumu kama tasna'ul azim." Sahabat-sahabatku sekalian, lain kali kalau kalian melihat saya, nggak usah diri, jangan memuliakan saya. Jelas? Kama tasna'ul ajim, sebagaimana orang-orang ajam, orang-orang yang nggak kenal saya menghormati saya. Nggak usah diri, biasa aja. Jadi perintah Nabi apa? Jangan berdiri kalau Nabi datang. Betul? Iya, diperintah begitu. Lain kali sahabat kagak duduk, nggak diri, enggak. Nabi datang, sahabat duduk semua. Rupanya ada salah seorang sahabat yang diri. Namanya sahabat Hisan bin Sabit. Dia diri sendiri tuh, Anggi. Dia bilang, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarakul fardi ma huwa mustaqimun ajibatu lahu liman aqlu wa fahmu ra'au hadzal jamala wa lam yaqum. Ini bait syair spontan keluar. Nabi datang, sahabat semuanya duduk, emang diperintahin nggak boleh diri, satu sahabat diri, Hisan bin Sabit. Apa artinya? Wahai saudara-saudaraku, berdirinya saya ini adalah satu keharusan bagi orang yang mulia ini, dan meninggalkan kewajiban, meninggalkan keharusan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Aku heran terhadap kalian punya akal, punya otak, melihat manusia indah ini kagak berdiri. Apakah Rasul melarang Hisan bin Sabit? Apakah Rasulullah memarahi Hisan bin Sabit? Tidak. Faktanya Rasulullah tersenyum. Karena dia pun pakai dalil. Sahabat yang diperintahkan kagak diri pun pakai dalil karena perintah Nabi Muhammad. Tapi Hisan bin Sabit dia berdiri, dia juga pakai dalil. Cinta. Apa? Cinta. Contoh umpamanya, kita punya guru di pesantren umpamanya. Karena kita acara kemana-mana sama beliau, pulang dibawain berkat besek. Ilokan kayak kita bawa berkat sendiri kan? Kita bawain tuh kiai. Kata kiai kita, jangan doa, biarin. Kata kiai apa? Jangan. Bagusan mana tuh? Kita diemin apa kita angkat terus? Angkat terus. Nah, sehingga dalam konsep usul fikih ada satu kaidah. Sulukul adab aula minam tisalil awamir.
menjalankan akhlak, menjalankan budi pekerti, menjalankan adab lebih utama daripada menjalankan perintah. Gitu. Jelas? Jelas? Orang tua kita orang tua kita jalan sama kita, emang lempangan kita pegang uang, pengen ini pengen itu, ilaukan orang tua kita beli sendiri, biarin bu, biarin pak, ntar saya yang bayar, gitu. Udah nggak usah. Ini kalau anak yang sedikit PA ya gede bayar. Tapi kalau anak yang waras, ya Bang Bojo, tenang mami, ya, tenang papi, biar dedek yang bayar. Kan begitu. Jelas kagak nih? Omong cinta. Sekarang kembali kepada panggilan. Hadis Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Kan dalam surah Al-Ahzab bulan Sya'ban turunlah perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya seluruh malaikat Allah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, tok lu ngaji mungkin belakang mungkin mundur ya, depan dong tok, ngantuk lagi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Yang dipanggil bukan orang Islam, yang dipanggil orang yang beriman. Berarti ngaku umat Nabi males selawat, imannya tipis Bang Bejo. Ya. Udah iman tipis, dompet tipis. Aduh. Nih saudara. Di sholat begitu juga. Salah satu rukun sholat, kalau sampai ditinggalkan batal sholat kita. Apa salah satu rukun sholat? Ketika tahiyat akhir kita berselawat kepada Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, sampai akhir. Sampai mana wajibnya? Allahumma shalli. Nah, permasalahannya kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu duhai Rasulullah? Qulu, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hadisnya sahih. Yang diajarkan Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pakai Sayyidina. Dengerin dulu nih. Ini nggak pakai Sayyidina, bid'ahnya. Ustaz kalau sholat pakai Sayyidina, entar dulu, pelan-pelan atu-atu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasul, bagaimana kami berselawat kepada Anda? Seperti tadi, Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi saya mau bilang lagi, apa Sayyidina artinya? Sayyidina artinya apa? Sayyidi, tuan saya. Sayyidina, tuan kami. Jelas? Kagak mungkin Nabi sosok objek yang disalawatkan. Ya Rasul, bagaimana kami berselawat kepada Anda? Katakanlah, ya Allah, curahkanlah kepada tuan kami Muhammad. Kagak mungkin gedein dirinya. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup. Jelas? Tapi kita nih manggil lurah aja nggak berani. Saprudin nggak berani. Pak Lurah tuh manggil lurah. Presiden, wih, kalau ini, songong, tampol ente, songong nggak? Bagaimana dengan presiden dunia akhirat, pemimpin dunia akhirat, main Muhammad aja? Memang Nabi ngajarin begitu, karena nggak mau ninggiin. Kita umatnya kudu punya adab. Kita masyarakat orang Indonesia punya akhlak sama presiden. Jangan manggil wakwi baik, Pak Presiden sehat gitu. Pak Lurah sehat, Pak Lurah. Pak Camat Iful
Sehat Pak Camat? Masih kurus aja Pak Camat? Waalaikumsalam. Masalah adab timbul karena cinta. Jelas? Saudara, sekarang kalau kita baca dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana kita baca sekarang, salah. Secara koridor salah. Karena nggak diajarkan sama Rasulullah. Kita harus fair. Yang tidak ada di zaman Rasulullah namanya bid'ah, sesat. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah sesat. Tapi kalau kita mendalami ilmu, makanya saya sering bilang sama jamaah, orang kalau biasa main di pinggir pantai, air tuh cetek, dangkal. Ke dalam dong mainnya, ke dalam, ke tengah. Ente baru tahu tuh kalau laut itu dalam. Orang kalau main pinggir-pinggiran aja belum nyetrum. Ini saudara, kullu bid'ah dhalalah. Dikit ya kita keluar nih ya. Believe it or not, up to you ya. Like or dislike, with me usually in the world ya. Gaya banget setuan. Makanya lemper ya. Ini kan ilmiah maksudnya. Nah, pada akhirnya begini, mau pakai Sayyidina silahkan, ada dalilnya. Nggak mau pakai Sayyidina langsung Allahumma sholli ala Muhammad, monggo, itu hadis sahih. Tapi orang yang bijak jangan gampang nyalahin orang, jangan merasa benar sendiri. Bukankah iblis laknatullah alaih 2000 tahun itu adalah penasehat malaikat? Iblis itu dulu cakep, ketua rombongan malaikat, namanya dulu Azazil namanya. Semua malaikat yang didik dia, penasehatnya dia. Sebelum iblis, Azazil namanya. Menjadi penghuni neraka paling kekal. Apa sebabnya? Karena di hatinya ada yang mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Sombong bukan? Sombong bukan? Demi Allah, tidak ada manusia masuk surga dengan amalan, nggak ada. Demi Allah, tidak ada manusia masuk surga dengan dia punya amalan ibadah, tidak ada, kecuali dengan rahmat Allah. Makanya jangan sombong kita. Jangan gampang nyalahin orang, jangan. Masing-masing kan enak begitu ya. Jelas? Nah, kita bahas sekarang. Kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah, makna bid'ah? Bid'ah itu dari kata bada'a. Badi'us samawati wal ard. Badi' itu salah satu sifat Asmaul Husna, betul? Badi' apa maknanya? Zat yang menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya kagak ada. Tapi yang diciptakan as-samawati wal ard. Allah yang menciptakan pertama kali yang baru langit dan bumi. Berarti sebelum adanya kita, langit dan baru dan bumi ini enggak ada. Emang baru ininya. Terbukti dari mana? Dari kata badi', bid'ah. Contoh lagi. Ibtada'tu min sa'ri haza ila saza. Aku baru lewat jalan ini dan jalan itu. Berarti sebelumnya saya belum pernah lewat sini. Jelas sampai sini? Ibtada'tu dari kata badi'. Nah, bid'ah dalam konsep agama kita yang di zaman baginda Nabi Muhammad tidak ada, sekarang ada. Itu contoh tadi. Pernahkah Nabi mengatakan Sayyidina? Nggak pernah. Pernahkah? Tadi apa contoh kedua? Kita banyakin lagi contoh ya. Pernahkah Rasulullah mimpin tahlilan? Pernahkah Rasulullah bikin haul? Pernahkah Rasulullah bikin Isra Mi'raj? Ini kita bahas begini. Setiap bid'ah sesat, dan sesat pasti masuk neraka. Ada sahabat-sahabat kita yang memiliki konsep kullu, ya semuanya. Kagak ada bid'ah nih baik, bid'ah nih kagak baik, nggak ada. Urusan dia deh ya.
Tapi kalau kita punya dasar juga dalam konsep ilmu fikih, kul itu termasuk lafaz am namanya, lafaz umum, la amma illa wa huwa qad khussa minhul ba'du. Ini paham kagak, ngangguk aja deh ya, kagak bohong saya bohong nih sambil geledek bareng-bareng sih. Mau ya ogah juga saya timbang air putih doang sambil geledek. Tidak ada kaidah umum, kullu termasuk kullu tuh. Tidak ada kaidah umum kecuali pasti ada pengkhususan. Kalau bahasa hukum, lex spesialis derogat lex generalis. Orang hukum pasti ngerti ini, ya kan? Yang sering dihukum nggak ngerti. Hukum yang lebih spesial mengalahkan hukum yang general. Contoh gini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, bukan setiap kullu juga, sama kayak bid'ah. Setiap umatku pasti masuk surga. Apakah semua umat Rasulullah masuk surga? Nabi yang mentakhis langsung? Enggak, ada yang kagak. Illa man aba, kata Nabi, hadis sahih, kecuali yang kagak mau. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Orang yang enggak taat kepada Allah dan kepada aku. Orang yang taat kepada Allah dan kepada aku, dia masuk surga. Dari sini contoh jelas. Ini kalau dibahas masalah kullu 3 jam setengah enggak tuntas ini. Yang jelas begitu ya. Nah, sekarang begini jamaah. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, ma wafaqa sunnah fahuwa hasanah, wa ma khalafa sunnah fahuwa sayyi'ah. Segala sesuatu yang baru yang di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Contohnya Sayyidina, kemudian marhabanan, tawasulan, dan macam-macam. Kan nggak ada tuh zaman Nabi. Betul? Wafaqa sunnah, tapi dia sejalur dengan sunnah, dengan syariat. Fahuwa hasanah, ini baik. Contohnya tahlilan deh ya, yang sering mengkerucut tahlil. Dari mulai awal tahlilan kita kumpul bareng. Kemudian yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Yang dibaca Yasin, tahlil, tasbih, dan sebagainya. Apakah kita kumpul yang kita baca surat tanah sama status orang? Enggak kan? Kumpul bareng ada nuansa silaturahim tidak? Yang kita baca surat Yasin, bagus gak baca Quran? Tasbih, bagus gak? Kemudian almarhum punya ahli waris. Ahli waris, ahli musibah, sahibul musibah, sedekah makanan, sedekah minuman dibagikan kepada tetangga. Bukankah sunnah Rasulullah? Bersedekahlah kepada jenazah kalian. Ada nggak satu saja setiap rangkaian acara yang tidak bersih, yang bertabrakan dengan syariat? Tidak ada. Maulid Nabi Muhammad, Fatihah pembukaan, ya kan? Baca Al-Fatihah, kemudian qari baca Quran, sambutan-sambutan itu mah apa namanya, adat gitu ya, apa istilahnya mah, performalitas. Kemudian baca marhabanan, nggak ada tuh maulid jiba sumtudur zaman Nabi, tidak ada. Tapi intinya adalah memuji, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Allahumma salli ala Muhammad. Ada lagi selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, yang kita baca ketika akhir-akhir. Ada selawat ummi, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Ada, itu dari Rasulullah. Kok sekarang banyak? Asyraqal kaunu batihajan. Ada selawat tibbil qulub, Allahumma salli. Banyak lagi sekali selawat nariyah.
Zaman Nabi tidak ada. Tapi ingat, konsepnya cinta, udah pakai cinta, nggak ada dalil udah. Kalau kita cinta kepada sosok seorang gadis impian, duhai kekasihku sayang, wajahmu bak rembulan di malam purnama, padahal totol-totol. Alismu bak semut beriring, padahal alisnya udah dikerok, di atas alis ada alis. Karena sangar ya, orang mah di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada orang pintar, ini di atas alis ada alis. Kelaguan, makanya lihat tuyul mulia. Kita cinta sama gadis impian kita puja, kita puji, kan boleh. Apalagi dengan Nabi Muhammad, kita punya pemimpin dunia akhirat. Innal habibal mustafa. Nggak hafal ya? Hafal nggak? Hafal nggak kok? Kalau kita ini kita kan bukan orang Arab ya, kagak ngerti aja enak kalau ada cemistnya dapet, apalagi resepin maknanya. Innal habibal mustafa dzu ra'fatin wa zuwafa. Apa lagi? Wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Nih saudara, ini ungkapan cinta. Sesungguhnya sang kekasih al-Mustafa. Susah dah. Pokoknya begini, zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, tapi tidak berbenturan dengan nilai syariat. Maka ini adalah baik. Jelas? Kita kerucutkan. Lalu bagaimana? Yang dikatakan bid'ah itu sayyi'ah, yang semua bid'ah pasti masuk neraka. Nah, ini garis bawah. Ketika di zaman Nabi Muhammad tidak ada, zaman sekarang ada, tapi bertabrakan dengan nilai syariat dan membahayakan akidah. Tuh garis bawah. Contohnya, menurut kitab ente lahir nih sial. Padahal di kitab kita ada nggak sial? Nggak ada. Sing barokah risi sampean panjenengan wajib lah setiap malam Jumat Kliwon mandi kembang 7 rupa. Neng kono pamanya. Tuh, membuang sial, apes kehidupan, susahlah. Mandi kembang 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon. Zaman Nabi ada nggak? Zaman Nabi ada nggak? Itu tahlil juga kagak ada zaman Nabi. Tapi masalahnya kalau tahlil tidak ada merusak iman, bahkan zikir kepada Allah, bahkan sedekah kepada almarhum almarhumah dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ini menghancurkan akidah. Di zaman Nabi kalau orang mau apesnya hilang, mau berkah hidupannya, banyak baca Al-Qur'an, banyak sholat tahajud, banyak istighfar, Allah ampunkan semua. Susahnya hidup kita, ente banyak makan zolim, korupsi, dagang ngurangin timbangan, manipulasi data, uang banyak, ngibul, bohong, sombong hati ente. Begitu. Ente ngapa melototin aja nih pada nih? Assalamualaikum. Tuh, mandi kembang 7 rupa setiap malam Kliwon. Percaya dengan kebendaan itu yang bid'ah dolalah. Jelas? Koh lu mau nggak kok hoki kok nggak? Ini contoh, gua kasih cincin nih kok, cincin
Ini cincin khodamnya 17. Kalau mau kerja tiup koh. Karuhun kalabat sadayana. Doa. Mau berkah, mau orang sama kita sayang, tapi dengan wasilah ini. Ini benda ada kekuatan selain Allah, musyrik. Lah, ente pakai cincin. Lah, anda pakai cincin emang apa? Yang kagak pakai cincin tangan kunyuk. Gue ngomong salah kagak nih? Ada kagak kunyuk pakai cincin? Kagak ada. Gue kagak bilang ente kunyuk, enggak. Karena Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, baca dong, jangan comot-comotan. Nih alhamdulillah ya, siang ini tadi dapat kabar judul disertasi aneh diterima oleh Rektor S3. Mudah-mudahan 2023 saya diwisuda doktor. Doain ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah ada hadis ya, kana khatamu nabi sebentar ya, lupa. Ya, kana khatamu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana fisuhu habasyian. Ini hadis Sahih Bukhari. Rasulullah pakai cincin. Cincin Rasulullah itu terbuat dari perak. Ini perak nih. Wa kana fisuhu habasyian. Dan mata cincinnya akik Yaman Habasyi. Ini dia yang saya pakai. Kalau ini kan berlian, ya. Lu nggak usah ngomong ini dah. Kenapa dikelingking? Karena Nabi pakai dikelingking sunnah. Kadang Nabi pakai cincin yang ada stempelnya, la ilaha illallah Muhammad Rasul, untuk stempel. Begitu. Cincin kelingking kanan, kelingking kiri, kanan. Kelingking kiri boleh, bebek lo, ntar kesangka gay lo. Iya, kata teman kita begitu. Saya pernah dicolek-colek sama banci. Lantaran pakai cincin sebelah kiri. Geng dia katanya. Bisa buat tonjok lo ya. Bener ini, kagak ngomong bohong. Kata teman kita. Jadi kalau ada laki-laki pakai cincin, di kelingking sebelah kiri, jadi komunitas mereka. Apa betul di? Tuh, ada dasarnya nggak? Ada dasarnya, Dayat. Ya, ada dasarnya nggak Anda pakai cincin? Mana? Hadis Sahih Bukhari, jelas. Sekarang engkong pakai cincin. Cincinnya batu bacan, bid'ah. Lah iya, zaman Nabi emang ada bacan? Gak ada. Jangan buru-buru, jangan. Lah kalau semua zaman Nabi kagak ada, yang seorang ada bid'ah, ahli bid'ah. Ini semua kita bid'ah nih. Apa sebabnya? Sahabat Nabi nggak ada mukanya blesek kayak kita nih, kagak ada. Jembrosan, mancung semua, kacamata. Siapa namanya? Ustadz Anggi. Ente pakai kacamata, bid'ah, jelas. Nih, uang, bid'ah. Di sini ada yang pakai motor, pakai mobil, ganti ontak besok. Assalamualaikum. Jadi kalau kita memahami secara utuh enak, nggak gampang nyalahin kan. Dia yang kagak mau pakai Sayyidina, dia yang kagak mau pakai anu-anu, silahkan, masing-masing punya dalil. Dia yang mau ngaji sampai akhir, silahkan. Dia yang mau keluar belum rapi, silahkan. Kali ada urusan. Waalaikumsalam. Yo, kita tuntaskan lagi contoh. Koh, rumah ente nggak hoki nih koh nih. Ya, ada orang bilang, emang kenapa bang? Rumah lu nih pas di persimpangan, kudu pakai tusuk sate. Engkau tusuk sate dikumpurin. Ini tusuk sate bukan, itu bukan. Jadi pelaponnya pakai tusuk sate. Bagi rumah yang ada di persimpangan kanan kiri harusnya tembus. Biar berkah dan hoki. Demi Allah, Islam
Balikin Quran hadis, ada nggak? Nggak ada. Tinggalkan itu semua. Mau berkah rizki, mau berkah rumah tangga, berkah rumah, bacain Al-Quran. Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. Cukuplah. Rasulullah sebagai tauladan bagi kita. Apalagi keris. Keris ini budaya bangsa. Cinta tanah air sebagian dari iman, sekalipun bukan hadis, maknanya sahih. Cinta kita. Boleh gak kita warisin golok? Warisan budaya Betawi? Boleh gak? Boleh gak kita warisin, kan kita senang, kita pajang-pajang keris, tombak, rencong, dan macam-macam? Boleh. Gak apa-apa. Tapi ingat, kalau diyakini dengan itu ada khodamnya, bisa begini, kalau kagak dicuci malam satu suro bisa petaka, khodamnya kabur, nggak bangun lagi, musyrik. Musyrik. Pernah nggak Nabi Muhammad ngajarin begitu? Nggak pernah. Tuh, itu yang bid'ahnya dolalah. Termasuk juga, mohon maaf lahir dan batin, adat ketika tidak menabrak syariat jadi hukum. Tapi kalau adat menabrak syariat, nggak boleh, harus ditinggalkan. Jangan menikahkan anak bulan Apit atau bulan Suro. Apa bulan Apit? Bulan kejepit antara dua lebaran. Lebaran Idul Fitri Syawal, lebaran Idul Adha, Zulhijjah. Di Apit ke tengahnya itu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Jangan nikahin anak habis lebaran, antara dua lebaran. Nggak bagus, bakal cerai, rumah tangganya hancur. Begitupun kalau bangun rumah macam-macam. Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Termasuk juga jangan nikahin anak, jangan acara kendurian, jangan macam-macam pesta bulan Suro, Muharram. Kagak bagus, dikutuk, hancur 7 turunan. Kata dia, balikin ke Quran, ada nggak? Justru 12 bulan dalam setahun, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat istimewa, dimuliakan oleh Allah. Quran bilang, yang pertama 3 berendeng, 1 misah sendiri. Yang mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tadi dia kata Zulqa'dah nggak bagus, disebut di Quran Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, karena waktu orang pergi haji. Muharram awal tahun baru, tidak mungkin Rasulullah diperintahkan hijrah pada 1 tahun kecuali bulan itu sangat berkah. Kan bulan Muharram, betul? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi mana? Rajab. Rajab, bentar lagi. Saudara yang saya muliakan, itu yang disebut bid'ah dhalalah, nggak boleh. Kalau zaman Nabi Safar, zaman Rasulullah itu Safar. Apa Safar? Jangan nikahin anak bulan Safar, bakal hancur, rumah tangganya kagak bagus, gak bakal dapat keturunan, kagak hoki. Bulan Safar. Apa kata Nabi? La Safar, tidak ada Safar. Justru baginda Nabi Muhammad menikahkan putrinya di bulan Safar untuk mencontohkan nggak ada apa-apa. Tuh begitu, fakta sejarah jelas. Ogi datang ke gurunya, Mbah Jenglot. Ngir, renengkir. Kalau kamu mau kerja, mau kemana aja, keluar rumah, tiba-tiba ada tikus malang kamu. Kalau itu tikus jalannya ke kanan, itu tanda baik bagi kamu. Jalan terus. Tikus. Jangan lupa. Kalau kamu mau keluar rumah, rupanya tikus malangin kamu dari kanan ke kiri, jangan keluar rumah. Bahaya. Ence. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Di hadis ada nggak? Ulama mengajarkan tidak? Mbah Jenglot ngajarin. Itu musyrik, percaya. Apalagi ditabrak. Dia yakin, ana inda zonni abdi bi, saya tergantung persangkaan hamba saya terhadap saya. Satu saat lupaan, dilewatin tikus ke kiri, pengen nerima persekot dari demang mester. Kata mbah, ke kiri bahaya. Bodo amat
kok nabrak. Karena dia percaya, tabrak mobil, kecelakaan. Makanya yang kagak diatur jangan dipercayain. Assalamualaikum. Ini sebenarnya babnya bukan itu, bukan. Pengen ngomong itu aja nih mah. Ini maksudnya, intinya adalah jangan gampang nyalahin orang itu. Enak nggak kalau begitu, Pak? Enak nggak? La yazalu dalam Al-Quran dikatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua manusia satu iman. Nggak ada yang kafir, nggak ada khilafiyah, semua beriman. Bisa nggak Allah ciptakan begitu? Bisa nggak? Wala yazaluna mukhtalifin di dalam Al-Quran. Tapi senantiasa Allah biarkan manusia biar berbeda-beda. Ada yang Muhammadiyah pakai dalil, silahkan. Ada yang Nahdlatul Ulama pakai dalil, silahkan. Ada yang Wahabi, Salafi, Ahlul Hadis, silahkan. Ada yang Persis, monggo, masing-masing punya dalil. Bukankah imam mazhab kita 4? Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berbedanya dalam kancah yang furu'iyah, yang parsial, bukan yang fundamental. Contoh, sholat 5 waktu. Sepakat ulama, hadisnya qat'i, nggak boleh perbedaan. Puasa Ramadan sebulan, bayar zakat fitrah wajib, haji mampu wajib, nggak boleh itu ada. Menurut Imam Anu, sholat cukup maghrib aja, nggak boleh, karena ini qat'iyud dilalah. Tapi kalau permasalahan subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut, itu namanya furu', cabang, bukannya inti. Ustaz Ridwan, sholat subuh pakai kunut. Odi, sholat subuh pakai kancut. Ya jelas dong. Sholat subuh nggak pakai kunut, Odi mah boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Malik gurunya malah nggak pakai kunut. Karena berbeda hadis pemahamannya. Yang dipahami oleh Imam Syafi'i, kalau Rasulullah baca kunut hatta faraqad dunya, sampai Rasul wafat pakai kunut subuh. Tapi pemahaman Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan yang dibaca Rasulullah itu bukan kunut subuh sampai mati, kunut nazilah, ketika ada bahla bencana musibah petaka diserang umat Islam, baca kunut. Pada akhirnya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat ulamaku rahmat kasih sayang. Pakai kunut boleh? Nggak pakai kunut boleh? Yang kagak boleh sholat subuh kagak mancing di empang. Tuh, kan enak. Justru beda itu simbol siapa manusia yang dewasa. Contoh diskusi ilmiah di kampus. Ini kan tampang anak kampus semua ya. Kampus kita diskusi, sampai dosen kita debat, buat data ilmiah, mulai premier, sekunder, data lapangan, semua lengkap. Tapi kubu kawan kita dan lawan kita nggak terima, dia pun pakai dalil, udah nggak clear. Keluar dari kelas, udut bareng, makan bareng, woles. Itu cuma debat ilmiah, jangan sampai perbedaan jadi sumber perpecahan, nggak dewasa namanya. Ogi rambut hitam, kan bini rambutnya hitam juga, masa putih tinggal sama dia ya nenek. Oh dia rambutnya hitam, betul, istrinya rambutnya hitam, kan sama, tapi akar rumput di bawah rambut yang hitam corak beragam, kulturnya berbeda, rasnya berbeda, pendidikan berbeda, budaya berbeda, jadi satu. Ini dia doa Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Allah, kumpulkanlah yang berserakan menjadi satu. Artinya apa? Karena Siti Aisyah sekalipun anak Nabi, mohon maaf, Siti Fatimah anak Nabi, Sayyidina Ali adalah sepupu, sekalipun serumpun, ketika bersatu pasti ada perbedaan.
Kalau menganggap perbedaan istri adalah bangkang, you are not wise man. Tahu artinya? Nyelonjong namanya. Jadi kalau kita anggap tuh istri begini, istri nggak taat begini, kagak nurut, kita bangkang. Jangan buru-buru, jangan buru-buru bilang begitu, jangan. Karena masing-masing punya ego. Rasul bilang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nggak ada perempuan dari tulang rusuk yang lempeng kayak Robocop gitu, nggak ada. Bengkok deh. Ini gambaran nih Ustadz Anggi. Yang namanya bengkok itu dipaksa lurus, patah dia. Udah ketahuan bini capek, kerja ini, ngerjain itu, ngerjain anu, malam dikerjain juga, kadang diperkosa. Kan capean lagi. Belum sempat mandi, seblak pakai air. Bangun loh, tahajud, jangan kayak kebo loh. Kalau kuat lagi nih. Assalamualaikum. Ya, perempuan tuh orang yang paling gampang masuk surga. Bener lah. Dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia tunaikan zakat, haji kalau mampu, dia jaga kehormatannya ketika tidak ada suami, dan manut karo bojok nih, insya Allah masuk surga. Gak usah majus taklim, bagus-bagus hadir. Gak usah maulidan, bagus-bagus hadir. Gak usah banyak zikir, bagus-bagus bisa zikir juga, karena udah capek dia. Jelas tuh. Ente biasa tahajud, Dayat biasa tahajud, istri capek, gak usah dibangunin. Bukankah Nabi bangunin istri-istrinya? Boleh. Lihat, mah mau tahajud nggak mah? Oh iya papa, sebentar ya, aku nyusul ya. Mamah papa, padahal ngontrak gue di Jakarta. Urusan dia ya. Kalau karakter punya bini begitu bang, bangunin terus. Sekali 2 kali, mah tahajud yuk. Papa duluan aja deh, aku capek banget. Jangan dipaksa, capek dia. Jelas? Terus aja terus. Jangan dipaksa lurus, jangan. Tapi juga jangan didiemin aja, nyelonjong bini, gede ambek. Ceraikan aku papa. Aku nggak pernah senang hidup bersamamu. Anaknya 7. Anak ini PA juga nih. Ini bagus nggak ada ibu-ibu ya. Waalaikumsalam. Ya intinya jamaah, berdasarkan ilmu, data ilmiah, masing-masing punya dalil. Jangan gampang nyalahin orang. Jadi besok kalau lagi sholat, kaki kita, kelingking kita diinjak, jangan nginjak lagi, jangan. Biarin aja. Emang dia taunya begitu? Ya, jangan kata sesat, jangan. Kecuali kelingking lu cantengan. Mulai sekarang kalau ada orang tahiyat telunjuknya goyang-goyang kayak buntut ular derik, jangan lu tangkep, jangan. Itu kan buntut gabus bukan. Dalilnya ada juga. Jelas, semua jelas. Enak gak kalau begitu? Enak gak kalau begitu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf harusnya bahas hadis ini, tapi kenapa ya? Mau bahas itu aja gak apa-apa, karena ini ilmu juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansurna ala jami'i a'da'id-din nasran aziza wa khudhulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran syadida wa
وتدبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالم غانم ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته